Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribun Sumsel dan pemirsa Sri Pupu TV dimanapun berada. Hadir lagi di hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Hari ini kita akan bicara di acara Live Talk Sumsel Virtual Fest 2021. Kita membahas tentang sehat dengan isolasi mandiri. Acara ini disupport oleh Bank Mandiri yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Oke, sudah hadir di ruang Zoom kita kali ini ada 3 narasumber. Kebetulan sekali kita ini perempuan semua, bukan apa-apa karena memang saat ini yang berkompeten untuk bisa kita bahas tentang sehat dengan isolasi mandiri ini adalah narasumber yang sudah hadir saat ini. Yang pertama ada Dr. Mirza Susanti, spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau SPKKLP. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Dr. Santi, sapaan Dr. Mirza Susanti sudah hadir di antara kita. Beliau adalah PLT, bentar, saya buka dulu, lupa. PLT Kabid Kesmas Kasih Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kemudian kita ada Dr. Ice Andriani Liberty, SKM MKes. Assalamualaikum, Dr. Ice. Mbak Lisma. Ya, Dr. Ice adalah sudah tidak asing, sangat sering masuk di media untuk konfirmasi bagaimana kondisi COVID kita selama ini. Ia adalah epidemiolog Sumsel dan juga dosen di FK Unsri. Kemudian kita juga kedatangan tamu namanya Mbak F. Ririn Kusumawardani. Selamat siang Mbak Ririn. Selamat siang. Mbak Ririn adalah penyintas COVID-19, kemudian juga Rotarian dan juga senior JM Tribun Network Region Sumatera. Sehat ya Mbak Ririn? Sehat dong. Ya, siap. Oke, kita langsung masuk aja nih di bincang kita tentang hari ini. Ke Dokter Santi dulu, Dok. Dokter, sekarang kan kemarin sempat sangat tinggi ya angka COVID, kasus COVID di Sumsel. Saya bilangnya Sumsel karena pada bulan-bulan Juli kemarin itu bisa mencapai dalam sehari itu ada 1.000 kasus positif COVID yang aktif. Kemudian dari data yang saya dapat minggu kemarin bahwa dari sekian kasus COVID yang ada itu sekitar 8 ribuan pasien yang memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah, di Kota Palembang sendiri saya lihat data hari ini total konfirmasi itu sekitar 2.288, kemudian total sembuh itu 1.091, dan sedang dalam pemantauan itu sekitar 7.294 ya dari yang hari-hari kemarin, dan proses pemantauan 948 dengan selesai pemantauan 6.346. Nah, mungkin ke Dokter Santi. Dok, boleh diceritakan di sini sebenarnya seperti apa sih situasi COVID-19 khususnya di Kota Palembang saat ini, Dok? Silakan, Dok. Halo? Baik. Ya, baik. Jadi mengenai situasi COVID-19 di Kota Palembang, ya Mbak. Ya. Saat ini kita memiliki total 28.471 kasus, ya.
dengan peningkatan kemarin adalah 64 kasus positif. Nah, kemudian dari kasus tersebut ada yang di treatment, isolasi mandiri di rumah, kemudian di isoter ya, isolasi terpusat dan dirawat di rumah sakit. Jadi lebih kurang yang di isolasi mandiri di rumah itu ada 3.777 orang. Kemudian yang isolasi mandiri terpusat ada 51 orang dan jumlah dirawat di rumah sakit ada lebih kurang 630 orang. Demikian gambaran COVID-19 di Kota Palembang per tanggal 18 Agustus 2021. Iya, oke. Kalau tingkat bor rumah sakit seperti apa, Dok? Ketersediaan bed ya, tempat tidur di rumah sakit, apakah masih apa istilahnya? Masih dalam situasi mengkhawatirkan seperti bulan kemarin atau sudah lumayan melandai nih, Dok? Ya, saat ini memang untuk bor rumah sakit di Kota Palembang itu sekitar 50-an%. 50% ya? Iya. Kemarin kan sempat di 80 kali ya, Dok ya? Ya, kemarin di Juli ya, awal-awal Juli itu kita sempat hampir 90%. Jadi ini boleh dikata udah normal atau belum nih, Dok, kalau 50% itu? Kita rata-rata kalau di yang tidak masa pandemi kita rata-rata 30%. Oh iya, jadi masih relatif tinggi ya, Dok ya? Iya. Ya, oke. Oke, nanti kita lanjut ke Dokter Santi. Kita ke Dokter Ice. Dokter Ice. Ya, halo. Ya, halo, Dok. Melihat angka tadi ya, Dok, mungkin ini tadi saya ulangi ada sekitar 28.000 tadi angka kasus COVID, kemudian ada yang isolasinya lumayan 3.377 orangan. Nah, Dokter Ice bisa melihat nggak seperti apa dengan angka ini? Mungkin Dokter Ice sudah melihat ya analisisnya seperti apa dan situasinya dengan adanya PPKM yang terus diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus ini, apakah sudah membaik atau masih mengkhawatirkan, Dok? Silakan. Oke, jadi tadi Dokter Santi juga sudah katakan bahwasannya ada sekitar untuk Kota Palembang ya yang isolasi di rumah itu di atas 80% dari semua kasus. Begitu isolasi mandiri di rumah, dan data Sumsel juga tanggal 17 Agustus itu ada sekitar 79% yang isolasi mandiri di rumah begitu ya. 5.840 yang isolasi mandiri di rumah, kemudian yang isolasi di sarana kesehatan di Sumsel ada 125 orang. Kalau bicara Kota Palembang yang sama seperti Dokter Santi tadi katakan bahwasannya memang mayoritas kasus kita isolasi mandiri di rumah begitu. Nah, untuk ada tidak perbaikan atau impact dari PPKM begitu ya, terutama dari mulai kita diperkenalkan dengan level 4 kemudian diperpanjang lagi. Untuk mengevaluasinya dan menyimpulkan bahwa ini sudah efektif begitu tentu terlalu dini karena sebuah kebijakan tentu dibuat juga hasilnya juga tidak serta-merta bisa kita evaluasi dan kita simpulkan, tetapi bisa dilihat memang dari pemetaan resiko yang dilakukan Satgas Nasional dan dipetakan per tanggal 15 Agustus, zonasi warna untuk Kota Palembang turun ke resiko sedang. Atau sekarang sudah zona oranye. Ya, itu yang paling tidak secara objektif bisa kita syukuri begitu ya. Artinya kita selalu zona merah, kemudian masuk di 15 Agustus dipetakan dari 14 indikator yang ada kita masuk zona resiko sedang. Kemudian bagaimana dengan situasi yang dipetakan juga oleh atau yang di-assessment oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Palembang sendiri, ada perbaikan begitu. Perbaikannya di mana saja? Yang pertama adalah untuk kasus konfirmasi per 100.000 penduduk trennya ada penurunan sampai tanggal 16 Agustus begitu. 16 Agustus. Kemudian rawat inap juga demikian. Tadi Dokter Santi katakan sekarang memang bor kita di 51,62% untuk rata-rata per minggu. Nah, ini yang sangat kita syukuri karena jujur saja Juli Dokter Santi dan tim Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Palembang pasti ketar-ketir dengan bor kita yang di atas 80% terutama Kota Palembang begitu. Nah, ini juga sudah menunjukkan adanya penurunan. Kemudian yang saya sangat apresiasi lagi adalah terkait tracing. Saya ingat betul
ada peningkatan, bahkan pernah waktu itu range-nya di antara 1 sampai 2 begitu ya. Sekarang rasio kontak erat kasus konfirmasi untuk Kota Palembang sampai 16 Agustus per minggunya rata-rata sudah 4,39. Nah, di situ juga tuh. Angkanya apa artinya, Dok? Mungkin bisa satu kasus konfirmasi di tracing gitu ya, kontak eratnya 4 sampai 5 orang. Oke. Nah, artinya saya selalu sebut bahwasannya Sumsel itu 1 sampai 2, Palembang juga waktu itu 1 sampai 2, tapi ini kelihatan benar. Di minggu-minggu Agustus ini grafiknya kelihatan meningkat. Gitu ya. Kemudian testing juga demikian, untuk positivity rate per minggu kita di 24,70% untuk Kota Palembang, di mana kalau kita bicara Sumsel positivity rate-nya ada di 47,08% gitu. Jadi untuk Kota Palembang sendiri apakah ada dampak PPKM, saya lihat begitu, meskipun tidak bisa kita simpulkan begitu ya, upaya apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah terutama leading sektor ini kesehatan ya, apa-apa kesehatan semua yang melakukan, ada perbaikan dari parameter epidemiologi tersebut gitu, Mbak. Oke. Ya, alhamdulillah ya, situasi sudah sangat menggembirakan, sudah zona oranye dari zona merah yang sekian lama, mungkin 2 bulanan ya kemarin kita zona merah ya, alhamdulillah. Oke, kita ke Mbak Ririn. Mbak Ririn. Hai. Mbak, ya, Mbak Ririn ini adalah penyintas COVID-19 dan sempat terpapar di bulan Juni ya Mbak ya. Juni akhir ya. Juni akhir, ya. Boleh diceritakan nih Mbak, bagaimana kondisi saat itu dan kemudian akhirnya kenapa Mbak memutuskan untuk isolasi mandiri saja di rumah, dan bagaimana tingkat penyembuhan selama di isolasi itu? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lisma. Selamat sore, Dr. Susan, Dr. Ice. Saya ini sebenarnya nggak cocok ya jadi narasumber, tetapi kalau dibilang sebagai penyintas COVID, betul saya penyintas COVID karena memang sempat selama 10 hari lah ya, 10 hari isolasi mandiri di rumah. Waktu itu saya gejalanya mungkin gejala ringan kali ya Dok ya, karena saya tuh hanya batuk, hanya batuk kering, lalu tenggorokan sakit, lalu pusing ya, ada sakit kepala dan tanpa demam sama sekali. Lalu hari ke-5 anosmia dan sesak nafas. Jadi waktu mengalami anosmia itu baru saya swab. Sebelumnya waktu batuk saya merasa saya cuman sakit tenggorokan biasa gitu. Jadi apalagi saya sudah vaksin 2 kali gitu kan, jadi tingkat kepercayaan dirinya cukup tinggi waktu itu Dok. Iya, wah enggak lah, saya enggak amit-amit waktu itu ya. Tapi ternyata hari ke-5 saya tidak bisa mencium bau. Jadi saya putuskan saat itu juga saya langsung PCR, udah nggak lagi antigen atau swab yang antigen ya. Jadi saya PCR dan memang positif. Waktu itu CT-nya 20 ya, CT-nya 20. Tapi kondisi badan saya tuh seger banget saat itu tuh, maksudnya nggak ada yang tidak ada rasa lesu gitu ya, nggak ada. Hanya ini Mbak Lisma, saya memang hari itu mulai terasa dada panas dan nafasnya agak susah. Terutama kalau sudah mulai malam hari itu mau tidur deh susahnya minta ampun deh, rasanya saya sempat berapa hari tidak bisa tidur. Tapi memang puji Tuhan agak cepat ya saya ya, setelah dapat obat, setelah dapat terapi obat dari dokter, saat itu 7 hari sesudah saya PCR positif tadi, saya PCR kembali dan hasilnya sudah negatif gitu. Jadi memang cepat, prosesnya cepat, tapi saya melakukan isolasi mandiri yang memang cukup disiplin, yang maksudnya sangat by the book banget. Jadi kan banyak pada saat itu banyak sekali informasi-informasi yang diterima gitu, banyak yang harus gini aja nih, begini aja gitu ya. Mas saya pokoknya percaya sama dokternya aja. Saya bilang, waktu itu dokternya bilang, Mbak Ririn kalau kondisi badannya masih kuat,
artinya tidak sampai lemah atau masih bisa jalan, masih kuat lah gitu ya, isolasi mandiri saja di rumah. Oke, saya bilang isolasi mandiri di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Yang penting saya dapat guidebooknya. Nah, dari situ saya ikutin betul tuh. Jadi pagi bangun, sarapan, minum obat, jemuran, olahraga, pokoknya saya ikutin betul Mbak Lisma. Obatnya disuruh minum berapa banyak itu ya saya minum pokoknya. Iya. Karena 10 ya. Juga cepat sembuhnya. Iya. Dan akhirnya lumayan cepat sembuh dari proses pertama terpapar ya sampai negatif ya. Iya. Mungkin nggak sampai 14 hari ya. Jadi saya waktu dinyatakan sudah negatif, dinyatakan lewat PCR, saya PCR negatif, itu tanggal 30 Juni, saya tanggal 2 Julinya udah masuk kantor itu kalau Mbak Lisma ingat. Saya masuk kantor karena sudah tidak ada gejala dan negatif. Dokter bilang nggak apa-apa masuk kantor. Jadi saya masuk kantor karena saya merasa sudah harus masuk juga tuh. Udah lama juga di rumah soalnya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ririn sharing cerita selama menjadi COVID. Sebelum kita kembali ke Dr. Santi, kita simak dulu pariwara berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Kita coba lagi ke Dr. Santi. Dok, tadi kita sudah dengar ya salah satu penyintas COVID-19 yang berhasil sembuh dalam waktu cepat dengan isolasi mandiri, tentu dengan pengawasan dokter. Nah, kalau di Palembang sendiri tadi ada 3.300 sekian ya dok ya, yang saat ini isolasi mandiri, ini angka yang tidak kecil ya dok ya. Kira-kira untuk warga yang memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah ini apakah terpantau oleh Dinkes Kota Palembang? Kemudian apakah ada prosedur yang seperti apa yang benar agar masyarakat yang isolasi mandiri ini aman dan terjamin dalam proses penyembuhan, juga terjamin untuk tidak menularkan ke orang lain? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi memang ada 3.777 orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah, data tanggal 18 Agustus 2021. Jadi begitu kita fasilitas kesehatan mendapatkan data pasien tersebut terkonfirmasi positif, baik melalui rapid antigen ataupun melalui konfirmasi PCR, itu kita langsung mengedukasi untuk segera dilakukan isolasi ya. Nah, pada saat kita melakukan pemantauan, tentu saja nanti pihak fasilitas kesehatan itu akan menyimpan data pasien dan kemudian menghubungi pasien tersebut melalui handphone ataupun WhatsApp video call ya. Di situ nanti kita awalnya mungkin bisa saja pasien tersebut hanya melaporkan hasil rapid atau PCR-nya, melaporkan secara online atau kita sebut telemedicine, atau bisa saja pasiennya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan ya. Nah, di sana kita mengedukasi pasien bahwa pasien tersebut bisa dilakukan isolasi mandiri asalkan yang pertama adalah tanpa gejala ataupun bergejala ringan. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita juga mungkin yang kita konfirmasi dulu ke pasien, apakah tempat tinggalnya layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Artinya rumahnya itu memenuhi kriteria, memiliki ventilasi yang cukup, memiliki kamar mandi, bisa menjaga jarak dari anggota keluarga yang lain, seperti itu.
Nah, kemudian juga kita harus memperhatikan apakah pasien ini memiliki komorbid. Jadi pada ya usia lansia atau yang pemilik komorbid, kita tentu saja harus berhati-hati pada saat kita melakukan isolasi mandiri. Jadi agak ekstra gitu, Mbak. Nah, apabila sudah memenuhi kriteria tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, maka tenaga kesehatan akan melakukan edukasi dan juga pemantauan terkait pasien yang positif tersebut. Mulai dari semua, Mbak, mulai dari gejala ya, kemudian bagaimana memeriksa gejala yang timbul selama masa isolasi, suhu tubuh, kemudian gejala-gejala lain seperti batuk, pilek, keluhan lain ya, sesak nafas dan lain sebagainya, kemudian termasuk saturasi oksigen. Di sana kita juga mengedukasi bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara membuang limbah tisu bekas droplet ingus, batuk dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana peralatan makan yang digunakan, termasuk baju, spray yang digunakan, bagaimana sirkulasi udara, bagaimana cara melakukan disinfektan setiap harinya, dan lain sebagainya itu diedukasi oleh tenaga kesehatan. Nah, kemudian juga setiap hari tenaga kesehatan akan menanyakan keluhan pasien tersebut. Apakah keluhannya bertambah atau keluhan yang ada itu memberat. Jadi ada perburukan seperti itu. Jadi mungkin ada demam, kita tanyakan berapa suhu tubuhnya, diukur, itu dilakukan sendiri oleh pasiennya secara mandiri. Jadi suhu tubuh bisa kita ukur dari pagi 2 kali ya, pagi dan sore. Kemudian untuk saturasi oksigen bisa kita lakukan 3 kali, pagi, siang, sore atau malam sebelum tidur, dan lain sebagainya. Itu juga kita edukasikan kepada pasien. Nah, kemudian juga kita lakukan pemantauan terkait obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan gejala, termasuk suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Ya. Ini berarti yang 3.300 ini selalu diawasi puskesmas setempat gitu, Dok ya? Iya, betul. Kemudian apakah obat-obatan ini beli sendiri atau seperti apa, Dok? Obat-obatan itu isolasi mandiri. Ya, obat-obatan disediakan oleh pihak fasilitas kesehatan. Jadi begitu terkonfirmasi positif, kita memberikan obat-obatan. Kalau pasiennya langsung datang, itu langsung kita berikan. Tapi kalau dia melapor by phone, itu kita kirim bisa gosen. Ya, bisa petugas kesehatan yang datang langsung. Iya. Nah, Dok, kebanyakan kasus kemarin ya, mungkin zaman bulan Juli itu memang lagi apa ya, maksudnya tinggi-tingginya gitu. Mungkin maksudnya agak demam dulu, akhirnya karena takut rumah sakit lagi tinggi bornya, akhirnya tidak melapor nih, Dok. Jadi kalau demam kemudian panas terus batuk-batuk kemudian ini kayaknya COVID, terus dia secara sendiri tanpa melapor, tanpa tes antigen, kemudian dia menganggap mungkin ini COVID gitu kan. Kemudian secara mandiri juga beli obat sendiri, nanya sini, nanya situ, itu banyak sekali, Dok. Yang saya sendiri ya, yang punya teman seperti itu. Kataku, melapor nggak ini? Enggak lah, biarlah di rumah aja. Nah, kira-kira yang model seperti ini ada saran seperti apa dari Dinas Kesehatan, Dok? Jadi kayak Juli itu kemarin tuh emang lagi masa-masa naik-naiknya orang demam gitu ya, Dok ya. Tapi mungkin bukan COVID mungkin. Ya, betul sekali, Mbak. Sebenarnya langkah yang diambil oleh pasien yang mengobati diri sendiri dan tidak melaporkan itu salah ya. Jadi memang kita harus segera melaporkan kondisi kita dan akan dilakukan swab baik rapid antigen maupun PCR. Sehingga tenaga kesehatan itu bisa melakukan tracing terhadap kontak-kontak erat 2 minggu. Jadi harus melapor lah, Dok ya, jangan enggak betul. Ya, jangan sampai yang lain dirugikan gitu kan. Ada teman sekantor yang pernah kontak erat dengan kita, ada teman yang mungkin satu mobil dengan kita terakhir, ada anggota keluarga yang kontak erat dengan kita. Nah, itu akan teman-teman yang pernah kontak itu akan dirugikan gitu kan. Kalau dia tidak tahu bahwa teman yang sakit ini ternyata positif. Itu pertama. Nah, kemudian untuk pengobatan lebih tepat kita serahkan ke medis karena sesuai dengan pengobatan sesuai dengan simptomatis atau gejala yang ada. Jadi tidak tepat
masyarakat ada yang mengobati sendiri, penggunaan Iya, nanya antibiotik, resep, penggunaan nanya ini gitu kan. penggunaan antivirus, bagaimana penggunaan obat cacing yang saya dengar, kemudian belum lagi yang herbal-herbalan yang belum tentu sesuai atau ada uji klinisnya gitu. Jadi memang nanti pengobatannya tidak rasional. Ada lagi yang saya dengar kemarin menggunakan steroid yang justru ujung-ujungnya menimbulkan infeksi yang lain, infeksi jamur, ya. Jadi memang lebih tepat kalau kita melaporkan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin buat masyarakat ya, tapi jauh-jauh lah ya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala COVID, lebih baik melapor karena kayaknya nggak dibebani biaya ya dok ya? Gimana dok? Nggak ada, ya. Iya, nggak. Berarti kan jangan khawatir. Untuk masalah biaya, kalau untuk gejala-gejala COVID ini enggak ya dok ya, ditanggung pemerintah ya dok ya, ditanggung negara ya. Iya. Iya. Oke, kita ke Dokter Ice deh. Makasih ya Dokter Santi penjelasannya. Ya Mbak. Dokter Ice. Ya. Ya. Tadi sudah banyak masukan ya dari Mbak Ririn, kemudian dari Dokter Santi, bagaimana isolasi mandiri yang benar. Mungkin ada data yang Dokter Ice punya tentang tingkat keberhasilan warga yang isoman sampai mereka sehat. Ada nggak? Terus mungkin juga kewajiban apa yang harus dilakukan pemerintah dalam pengawasan warga yang isolasi mandiri ini, Dok? Oke, jadi kalau bicara bagaimana tingkat keberhasilan begitu ya, berapa persen yang sembuh, tentu ketika kita mau data yang berapa persen itu agak kesulitan, tetapi memang di Sumsel sendiri 81% lebih itu sembuh begitu. Dan kita tahu tadi memang mayoritas isolasi mandiri di rumah. Yang dirawat di rumah sakit itu kebanyakan pasien sudah dalam kondisi berat, artinya terlambat. Terlambatnya kenapa? Karena nggak lapor sama fasilitas kesehatan terdekat. Makanya yang harus digarisbawahi, kata Dokter Santi tadi, cepat lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya pun selalu menghimbau masyarakat kita begini. Saya pun sudah tidak tahu lagi bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwasannya tidak ada rumah sakit mengcovidkan, tidak ada puskesmas mengcovidkan pasien, begitu ya. Apapun keluhan pasien, begitu akan diberikan pelayanan terbaik dari puskesmas, dari klinik maupun dari rumah sakit. Yang penting lapor. Kalau lapor tadi pengobatannya rasional gitu. Dalam artian sesuai dengan yang mereka keluhkan, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Permasalahannya adalah masyarakat karena hoax banyak beredar begitu ya. Jadi takut ke fasilitas kesehatan. Nanti di nanti COVID nih gitu. Padahal emang benar COVID gitu. Kenapa? Karena gini, secara harfiah, arti, terminologi, pandemi itu wabah yang sudah mendunia. Yang namanya wabah, mewabah ya mau di kanan kiri kita juga ada gitu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kok kita positif. Jadi ya inilah namanya wabah gitu ya. Kapanpun, dimanapun ketika kita lalai, terutama masker, cuci tangan, jaga jarak, kita bisa terinfeksi meskipun tadi sudah divaksin. Tapi kalau sudah divaksin tentu yang kita alami kalaupun terinfeksi ya Mbak Ririn tidak akan berat. Gitu, harapannya seperti itu dan tidak sampai fatal. Yang patut saya apresiasi ini ya, ini kesaksian saya pribadi karena tetangga saya juga ada yang terinfeksi, terutama 3 orang lansia begitu menghubungi fasilitas kesehatan salah satu puskesmas di Kota Palembang jam 11 malam menjemput pasien ketika pasien mengeluh. Dan itu terjadi gitu ya, foto videonya saya punya. Jadi ketika ada yang bilang kita nggak diurusin, kita lapor, yang mana gitu, yang ada petugas kita gitu ya, petugas puskesmas tuh memantau begitu, bertanya obatnya gimana, kalau kata Dokter Santi tadi bisa dianterin, kalau deket bisa via gosen gitu. Itu semua dilakukan, telemedicine semuanya dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien kita, jangan sampai terlambat. Karena yang terlambat yaitu yang ke rumah sakit yang terlambat semua gitu, saya bilang gitu. Karena kalau dia punya komorbid akan lebih bahaya. Makanya ketika tubuh kita nggak fit, nggak sehat begitu ya, tetap di rumah, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Karena kita tidak hanya membahayakan diri sendiri,
tapi juga lingkungan, orang sekitar, bahkan orang yang kita sayangi. Cerita tetangga saya tadi, tiga-tiganya saat ini sudah sembuh, diberikan layanan dari rumah sakit yang sangat baik, begitu ya, sampai bebas gejala, kemudian yang di rumah juga karena pemantauan yang ketat, kemudian kerjasama juga yang baik. Ketika ditanya ibu ukur gitu ya berapa gitu, dikunjungi juga responnya bagus ya. Jadi sembuh dengan ya alhamdulillah. Padahal lansia semua loh dan punya komorbid. Gitu. Kalau dipantau dan dipercayakan dengan petugas kita, saya sangat optimis sebenarnya nggak akan banyak lagi yang jadi korban, Mbak Lisma. Bisa sembuh dengan isolasi mandiri tadi ya. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan ini udah masuk, kita ke Mbak Ririn sebentar. Mbak Ririn, sama isolasi mandiri, adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya? Mungkin dirasakan juga, kemudian apakah sempat shock gitu, dinyatakan COVID, kemudian akhirnya imun turun, atau sebaliknya nih enjoy-enjoy aja? Seperti apa, Mbak Ririn? Yang pasti ya, saya kan orangnya mobile ya, istilahnya nggak bisa diem, setiap hari beraktivitas. Yang menjadi permasalahan terbesar sebetulnya waktu sakit, waktu dinyatakan positif COVID itu ya, saya nggak bisa kemana-mana itu sebetulnya. Jadi hanya di dalam kamar, nggak bisa kemana-mana. Saat itu ya puji Tuhan suami dan anak asuh saya tidak terinfeksi ya, mereka puji Tuhan sehat. Jadi memang sangat terbantu karena ada yang membantu memantau gitu, Mbak Lisma, dokter. Dan waktu itu saya memang under dipantau ya oleh dokter. Memang bukan dari puskesmas karena tetapi ada pengalaman yang menarik. Memang waktu itu kan karena saya memang tidak lapor di puskesmas karena saya ke rumah sakit ya. Saya ke rumah sakit, saya nggak lapor di puskesmas, tapi saya juga ngerasa data saya itu kayaknya nyampe gitu loh ke Satgas karena memang ketika 1 atau 2 hari sesudah saya negatif, saya dapat WhatsApp, Mbak Lisma, Mbak Ica dokter, dapat WhatsApp menanyakan kondisi ibu bagaimana, apakah sudah sembuh. Saya bilang ini siapa gitu dapat WhatsApp itu. Terus petugas puskesmas. Ya ternyata ya. Iya petugas puskesmas. Lalu saya sampaikan, oh saya sudah sehat, terima kasih gitu. Dan dijelaskan juga kalau misalnya ada keluarga di rumah yang juga bergejala, silakan datang ke puskesmas terdekat. Itu luar biasa. Itu saya juga harus acungkan jempol. Dan memang kalau dari kasus-kasus di teman-teman di kantor sendiri, kami memang menyampaikan untuk segera lapor ke puskesmas, dan itu terjadi. Teman-teman tuh obatnya dibantu, di cover, artinya memang ditanggung lah gitu ya. Dan sampai sembuh. Nah, kalau untuk saya yang memang bikin saya shock itu adalah saya nggak bisa kemana-mana gitu, dan mana suami saya kan orangnya juga disiplin, pokoknya disuruh isoman 14 hari, jangan keluar 14 hari. Saya nyuri 2 hari itu Mbak Lisma, jadi saya 2 hari keluar, kurang 2 hari saya keluar. Tetapi emang terus terang zaman sekarang ya, menurut saya sih sudah sangat kita sangat terbantu dengan teknologi, Mbak Lisma, karena apapun kita bisa lakukan tanpa harus keluar rumah. Bahkan pekerjaan kita bisa lakukan di rumah. Jadi kalau ditanya kan kondisi saya memang tidak lemah, tidak lesu gitu ya, hanya kadang-kadang sakit kepala sama sesak. Saya bisa tetap memantau pekerjaan teman-teman, hampir sama lah gitu ya. Cuman kondisinya badan saya ada di rumah saja. Dan apa sih satu hal, saya memang kan jarang masak ya Mbak Lisma, tahu lah saya. Jadi giliran saya sakit, saya kan nggak pernah masak, terus gimana makannya di rumah kan gitu ya dok ya. Kita harus makan sehat gitu. Waduh, tapi untunglah itu, karena pokoknya kalau nggak ada handphone ini, menurut saya kita mau sakit apapun, kalau saya kemarin di rumah, yang penting handphone ini nyala dok. Iya, bener. Nyala, bener, saya bisa ngapa-ngapain gitu. Saya masih bisa pesan makanan sehat, saya masih bisa transaksi apapun. Memang kan apapun lah ya, kalau kita bicara Bank Mandiri punya Living by Bank Mandiri, kita bisa
transaksi apapun, bayar listrik, bayar PDAM, bahkan ngisi pulsa, mohon maaf saya sebut ngisi ulang GoPay, kan saya jajannya beli makannya kan lewat aplikasi. Jadi itu sudah benar-benar praktis, sangat praktis. Jadi hidup di zaman sekarang menurut saya memang jadi lebih mudah ya. Iya. Jadi lebih nggak tambah stres walaupun isolasi nggak mandiri stres, ya Mbak Ririn. Nggak stres, nggak masak sendiri. Iya, Pokoknya tinggal pilih menu mau makan apa hari ini, walaupun nggak ada rasanya dok, nggak ada rasa sama nggak ada baunya. Cuman kalau udah lihat gambar kan, oh makan ini enak ya? Apa walaupun ditelan-telan aja gitu. Tapi praktis, sangat praktis. Kita nggak perlu kemanapun, kita tinggal pakai pakai sentuhan jari sama yang penting ada internet aja. Itu aja simbolisme. Jadi menikmati isolasi mandiri tanpa ribet dengan sesuatu, karena kita sudah dibantu sama teknologi. Perbankan sekarang sudah luar biasa, semua di genggaman kita gitu. Mbak Lisma. Iya, jadi intinya jangan takut isolasi mandiri, tetap disiplin, tapi semua pekerjaan bisa selesai ya Mbak ya, bisa belanja, bisa transaksi, karena dengan ada teknologi tadi. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan, tapi sebelum kita bacakan pertanyaan ini kepada beberapa narasumber, kita saksikan lagi pariwara berikut ini. Ya, kita masuk sesi menjawab beberapa pertanyaan. Pertama ini ada no file dari berkomen di FB Tribun. Dokter Ice nih, untuk Dokter Ice. Dok, apakah kalau pasien COVID itu setelah melakukan isolasi mandiri sebaiknya melakukan PCR lagi atau hanya cukup isoman selama waktu yang ditentukan? Nah, boleh Dokter Ice, boleh juga Dokter Santi sih, boleh? Silakan, Dok. Oke, mungkin nanti disempurnakan jawabannya sama Dokter Santi ya. Jadi memang kalau saat ini gitu ya, PCR negatif tidak menjadi sebuah syarat bahwa pasien itu sudah sembuh begitu, terutama yang isolasi mandiri. Ini yang isolasi mandiri ya. Kita bicara lama perawatan untuk isolasi mandiri. Nah, kalau tanpa gejala kita tahu 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Kalau yang ringan 10 hari isolasi mandiri sejak timbul gejala dan minimal 3 hari plus 3 hari bebas gejala begitu. Jadi memang studi juga sudah menunjukkan begitu bahwasannya kita tidak bisa juga bilang bahwasannya ini sudah benar-benar negatif untuk menyatakan seseorang sudah tidak menularkan lagi begitu. Nah, yang bahaya adalah yang tanpa gejala yang nggak tahu statusnya gitu. Ya, kalau misalnya sudah isolasi mandiri kemudian bebas gejala 3 hari tadi untuk pasien ringan begitu, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan follow up PCR, dan pedoman revisi 5 juga mengisyaratkan seperti itu. Nah, lain cerita kalau yang untuk dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin Dokter Santi nanti bisa tambahkan. Nah, masyarakat ini sebenarnya cepatan tes kalau cepatan hubungi fasilitas kesehatan kalau merasakan gejala supaya tahu nih aku lagi menularkan nggak nih gitu. Itu yang terpenting sebenarnya. Atau jangan-jangan kita dari kontak. Kalau kita tahu dari kontak, jangan-jangan saya ini kontak eratnya, jangan-jangan saya ini tanpa gejala. Nah, kalau memang itu memungkinkan, masyarakat kita kan semuanya sekarang sudah pada ini ya, cerdas ya. Maksud saya punya inisiatif yang kadang-kadang juga kita butuhkan. Saat ini Presiden kita minta bahwasannya harga PCR diturunkan. Gitu. Dan kita berharap antigen juga turun dong gitu ya. Dan untuk pelaku perjalanan juga bermanfaat. Nah, bagi kita yang misalnya punya budget lebih gitu ya, untuk lebih memastikan apakah saya ini dari kontak erat kemudian dengan orang yang tuh teman saya ternyata positif gitu ya. Nah, itu silakan saja secara mandiri melakukannya dengan konsultasi dulu dengan dokter gitu. Tapi kalau pasca isolasi mandiri yang tanpa gejala dan untuk yang ringan, PCR bukan sebuah tuntutan, kewajiban untuk harus negatif baru dinyatakan negatif COVID gitu. Mungkin boleh nyambung ke Dokter Santi, Dok.
Dok, apakah perlu PCR atau tidak? Tapi kalau tidak ada PCR terus tidak ada tes lagi, langsung aktivitas saja. Ini kalau misalnya diperlukan plasma konvalesen kan syaratnya kan harus ada surat sehat, kemudian ada surat PCR. Itu seperti apa, Dok? Silakan Dokter Santi. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Dokter Ice bahwa untuk PCR yang lanjutan ya untuk kita keluar dinyatakan sembuh itu sesuai dengan pedoman revisi 5 COVID-19. Apabila tidak bergejala 10 hari isolasi mandiri sudah bisa bebas. Kemudian apabila bergejala 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, itu sudah bebas. Saya rasa di sini untuk masyarakat yang sudah ada gejala gitu, udah ngerasa nggak enak badan saja, mungkin nyeri sendi gitu, sakit kepala, itu sudah harus curiga, jangan sampai merasa ini cuma sekedar mialgia, nyeri otot, ini cuma sekedar batuk pilek biasa. Saya tadi juga barusan ada Zoom dengan salah satu pihak hotel gitu ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan, betul yang kata Dokter Ica tadi katakan, bahwa ini adalah pandemi gitu kan. Bukan di COVID kan, memang siapa saja yang ada keluhan ISPA, batuk pilek, kemudian sakit tenggorokan, demam, itu sudah pasti ya. Kalau saya pribadi sih, bukan hasil penelitian, saya pribadi bilang itu 90% pasti COVID gitu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah cepat-cepatlah kita mengisolasi gitu. Jangan sampai kita merasa ini flu biasa gitu. Itu yang harus penting. Pakai masker di rumah. Iya, betul. Jadi pakai masker 2 lapis, kemudian jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, kita langsung isolasi gitu. Mungkin meskipun kita males gitu ya, mau PCR, mau rapid antigen, yang penting kita isolasi dulu selama 10 hari plus 3 hari tanpa gejala gitu kan. Karena memang di fenomena yang kita temui, masyarakat ini banyak sekali yang nggak mau di rapid ataupun di PCR. Iya, betul, betul. Ya, jadi tinggal lagi kesadaran kita untuk melakukan isolasi, gitu kan. Nah, terkait bagaimana persyaratan untuk plasma konvalesen, memang ada ada isolasi mandiri, ada surat ini enggak, Dok? Surat pernyataan bahwa pasien sudah sembuh yang bisa dikeluarkan oleh puskesmas misalnya, Dok. Bisa, asalkan kita memang betul-betul melapor gitu. Awalnya ya, kalau kita awalnya melapor, kemudian setelah sembuh dapat surat sehat ya, Dok ya? Ya, jadi memang ada suratnya dinyatakan telah selesai dilakukan isolasi mandiri kayak gitu. Itu ada. Nah, kemudian kalau untuk donor konvalesen, plasma konvalesen itu ada beberapa persyaratan. Ya, jadi ada beberapa persyaratan antara lain usia produktif ya. Kemudian diutamakan laki-laki, kalau wanita itu boleh, tetapi tidak hamil seperti itu. Jadi ada beberapa persyaratan dan itu juga tidak gampang. Jadi nanti ada pemeriksaan laboratorium ya sesuai ya sebagai pendonor. Jadi tadi kalau misalnya nggak melapor, terus kemudian sembuh, terus kemudian pengen donor, nggak bisa ya Dok ya dikeluarin surat sehat karena dia awalnya nggak terdata ya Dok ya? Iya gitu betul ya? betul. Ya. Oke, ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Aji Putra dari Facebooknya Sripo. Izin bertanya Dokter Santi, apa saja syarat wajib orang melakukan isoman? Misal tempat tidur atau kamar mandinya harus seperti apa? Nah Dok, ini tadi sudah dijelasin tapi boleh dijelasin lagi Dok. Iya, yang pertama adalah kita melihat dari syarat gejala. Artinya yang bisa dilakukan isolasi mandiri adalah yang tanpa gejala ataupun yang memiliki gejala ringan, itu dulu. Nah, kemudian kondisi rumah ya, jadi mulai dari keadaan ventilasinya, jendela, kemudian mungkin luas rumah ya, yang memungkinkan kita melakukan isolasi di ruangan tersendiri gitu, nggak satu kamar dengan seperti contohnya mungkin maaf ya, mungkin seperti rumah kos, bedeng itu kan nggak mungkin kita melakukan isolasi gitu. Kita berdua misal di kamar kos yang ukuran 3x3, 4x6 gitu dengan suami atau adik kita gitu ya, saudara kita, itu tidak mungkin dilakukan isolasi. Meskipun di kamar kos itu ada kamar mandi sendiri gitu. Nah, memang diutamakan ada kamar mandi sendiri. Kenapa? Karena akan menyulitkan pada waktu pasien itu mau buang air kecil, buang air besar, dia harus keluar dari kamar gitu. Jadi memang dipilih
ruangan yang memiliki kamar sendiri. Kalaupun di luar, paling tidak aksesnya dekat, bersebelahan dengan kamar gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaporkan ke tenaga kesehatan, tentu saja kita mendapatkan suplemen obat-obatan simptomatis sesuai dengan gejala. Dan kalau kita tidak bergejala, kita jangan coba-coba untuk mengobati diri sendiri. Misal mengkonsumsi paracetamol, sedangkan badan kita tidak sakit ataupun tidak demam gitu kan. Terus kita mengkonsumsi antivirus yang seperti ya, yang Avigan gitu sampai harganya belasan juta, oseltamivir, padahal itu tidak sesuai dengan indikasi gitu. Nah, yang kita boleh kita konsumsi adalah suplemen-suplemen penambah daya tahan tubuh. Vitamin C itu antara 500 sampai 1000 mg, kemudian vitamin D itu boleh antara 1000 sampai dengan 5000 IU, International Unit, dan juga zinc ya, 20 mg. Nah, itu 1 kali 1. Jadi semua itu boleh kita konsumsi. Nah, kemudian ya, seperti kita ketahui bahwa vitamin D ini kan sebenarnya dalam bentuk provitamin D, sehingga kita perlu sinar ultraviolet untuk menghasilkan vitamin D, sehingga kita perlu berjemur setiap harinya cukup 10 sampai 15 menit antara pukul 10 sampai pukul 12 atau pukul 1 ya. Jadi jangan lama-lama gitu, jangan sampai gosong gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa memantau kondisi kesehatan kita sendiri. Jadi bagaimana, apakah tadinya tidak timbul gejala, tahu-tahu ada batuk, ada pilek, ada anosmia, ada tidak mencium ya, anosmia tidak tercium, agesia artinya lidahnya tidak merasa. Kemudian ada memantau pernafasan kita sendiri, kemudian memantau saturasi oksigen, suhu tubuh. Nah, itu kita harus bisa semua. Bagaimana cara menggunakan termometer, oximeter. Nah, itu biasanya diedukasi oleh pihak kesehatan ya, tenaga kesehatan. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang jangan dianggap remeh adalah bagaimana kita mengelola pakaian kita ataupun spray yang kita pakai. Karena kenapa? Pakaian ini kan mungkin saja dicucikan oleh pembantu ART atau orang tua kita atau saudara kita. Ya, jadi memang sebelum kita serahkan atau kita lebih baik kita cuci sendiri, tapi sebelum kita serahkan ke orang lain yang mencucikan, lebih baik kita rendam di dalam deterjen terlebih dahulu. Begitu juga peralatan makan itu harus dipisahkan ya. Kalau saya kemarin pengalaman sih catering gitu, jadi box itu sendiri, jadi tinggal buang saja gitu ya. Jadi lebih praktis, jadi kita tidak usah mencuci peralatan makan kita. Ya. Nah, kemudian setiap hari kita harus memastikan bahwa ventilasi udara, sirkulasi udara baik, artinya jendela-jendela, pintu-pintu itu kita buka. Ya, jadi dan tentu kalau saja AC tidak direkomendasikan Dok ya? Ya betul. AC. Jadi lebih baik tidak digunakan. Tidak ber-AC dulu, nggak dinyalain gitu? Ya. Nah kemudian manajemen limbah ya, limbah tisu yang habis kita gunakan itu kita masukkan ke dalam kotak sampah bertutup ya, yang ada tutupnya, dan dialasi oleh kantong plastik gitu. Dan sebelum kita buang keluar, kantong plastiknya kita ikat dan kita semprot dengan cairan disinfektan. Ya, begitu juga area-area yang kita sentuh ataupun area tempat kita biasa duduk segala macam itu ya Mbak, kita 2 kali sehari paling tidak kita semprot dengan disinfektan. Iya. Dok, berarti kalau misalnya syarat-syarat ini tidak memungkinkan, lebih baik seorang pasien yang walaupun tanpa gejala pun lebih baik kemana Dok? Apa ke Wisma Atlet atau lebih baik dirawat di rumah sakit? Jadi memang kita ada isolasi ini, ada isolasi mandiri di rumah, ada isolasi mandiri terpusat. Jadi isoter ya, jadi ada di Wisma Atlet untuk Kota Palembang. Karena mungkin kondisi rumah tidak memungkinkan kita melakukan isolasi di rumah. Iya, jangan ragu jadi Dok ya, misalnya ini rumahnya kecil, terus anggota keluarga banyak, lebih baik ke isolasi mandiri yang pusat atau ke rumah sakit ya Dok ya? Iya. Rumah sakit satu hal lagi mungkin, Dok ya? Iya. Satu hal lagi mungkin ya Mbak, antara anggota keluarga. Kadang-kadang kan kita mungkin ibu atau suami atau anak ngerasa ini
nggak apa-apa nih istri saya, oh nggak apa-apa nih ini anak saya gitu, ini juga orang tua saya. Nah di situ mereka sudah tahu positif masih melakukan kontak gitu kan. Jadi itu juga yang harus diperhatikan gitu. Ya. Jadi memang ekstra harusnya Dok ya, kalau isolasi mandiri bukan hanya untuk diri sendiri tapi buat keluarga sekitar ya Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan ketiga tapi ini kayaknya bukan pertanyaan tapi hanya pernyataan ya dari Nisha Paulina Tambunan dari YouTube-nya Stipo. Situasi kota sebenarnya sudah menjadi zona oranye dan patut kita syukuri ya. Tadi dapat info ya dari Dr. Ice, Kota Palembang sekarang sudah zona oranye. Ada satu lagi pertanyaan untuk Mbak Ririn nih, Mbak Ririn. Mbak Ririn dari Ferry dari YouTube Tribun. Mbak Ririn sebagai penyintas COVID mungkin bisa memberikan tips agar cepat pulih dari COVID. Nah, silakan Mbak Ririn. Tadi sebenarnya udah ya. Mas Ferry ya, aja salam kenal dulu, luar biasa. Tips biar cepat pulih dari COVID, nanyanya ke Ririn. Yang pasti ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang tadi disebutin oleh Dokter Susan, Dokter Ice ini udah benar semua. Saya jadi ingat Dokter Susan, waktu saya isoman itu bahkan memang saya nyuci sendiri. Jadi setiap mandi saya nyuci sendiri, saya rendam, saya cuci sendiri, saya jemur ketika saya mau jemur badan. Jadi sekaligus saya jemur keluar. Sama nyikat kamar mandi tuh tiap hari. Jadi sekaligus olahraga itu. Olahraga, iya. Iya, kalau ditanya tipsnya supaya cepat sembuh tuh sebetulnya ya ikuti protokolnya saja dengan disiplin ya. Jadi kita makan kan juga harus makan yang tepat waktu, lalu obat-obatan yang memang diberikan oleh dokter karena dokter yang memantau kita ya wajib kita minum. Lalu memang pada saat kita sakit atau terinfeksi COVID itu banyak sekali vitamin-vitamin yang juga kita harus konsumsi ya. Itu kan untuk meningkatkan imun ya. Jadi vitamin C tadi ada, vitamin D-nya juga ada, zinc-nya saya ingat ada. Lalu apalagi? Ya itu semua diminum sesuai dengan yang disuruh sama dokter. Di luar itu kalau saya terus terang memang bukan yang tipe percaya dengan minum ini, minum itu, minum herbal ini, herbal itu. Enggak dok, jadi malah saya nggak minum herbal-herbalan itu. Tapi kalau madu memang saya minum, dan ya itu aja, mengatur sama air dogan nih katanya dok. Bagus. Mbak Ririn. Juga harus bergerak ya, olahraga kecil. Nah, iya. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, halo dok. Halo Mbak Ririn. Terputus ya saya? Iya. Ya. Oke. Jadi nggak neko-neko ya Mbak ya, resepnya ikuti disiplin ya, disiplin terus resepnya diminum. Iya. Dan itu tadi apa? Iya. Dibawa enjoy ya Mbak Ririn ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat Dokter Santi dan Dokter Ice. Ini kan kebanyakan temuan warga yang isolasi mandiri itu justru diasingkan. Itu saya sangat sering mendengar itu ya, Dok ya. Jadi dikucilkan oleh masyarakat. Oh, COVID tuh, itu keluarganya lagi COVID. Nah, jadi semacam ketakutan tersendiri, tapi akhirnya orang yang terkena ini lalu dikucilkan, diasingkan. Nah, sebenarnya panduan untuk masyarakat sekitar seperti apa dalam menghadapi tetangga atau misalnya warga yang terpapar COVID? Silakan dulu ke Dokter Santi. Ya, baik. Memang stigma negatif terkait COVID-19 itu masih terus melekat di masyarakat ya, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang COVID-19 gitu. Jadi memang saya rasa itulah tugas dari kita tenaga kesehatan, kemudian relawan-relawan lain untuk terus tidak capek-capeknya mengedukasi apa itu COVID gitu, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya gitu ya, bagaimana pengobatannya, sehingga stigma negatif tentang COVID-19 tersebut juga berangsur-angsur tidak lagi ada di masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin
berpendidikan menengah ke bawah ataupun karena kondisi teknologi sekarang ya yang cepat sekali menyebarkan informasi-informasi hoax. Jadi kita sekarang selain mengalami pandemi COVID-19, kita juga mengalami yang kita sebut infodemi gitu. Infodemi yang ada salah gitu ya, miss dan disinformasi gitu. Jadi memang juga peran dari media ya, media massa yang sangat memang kita harapkan sekali untuk terus mengedukasi masyarakat terkait stigma-stigma negatif terhadap pasien COVID-19. Pasien COVID-19 itu begitu dia terdiagnosa atau ditahu positif, biasanya mengalami shock ataupun ada sugesti psikologi yang down gitu kan. Jadi kalau kita kucilkan, semakin kita kucilkan, mungkin tambah sakit gitu ya Mbak ya. Jadi masyarakat memang begitu tahu ada tetangga, ada saudara yang perlu isolasi mandiri karena COVID-19, mari kita bantu gitu kan, kita support dengan mulai dari obat-obatan vitamin ya, bukan obat-obatan vitamin, suplemen, kemudian makanan, karena memang mereka mungkin kesulitan untuk mencari bahan makanan pokok kan. Apalagi kalau yang terkena itu satu keluarga. Jadi justru masyarakat harus membantu bersama-sama gitu, jangan mengucilkan pasien tersebut. Jadi mungkin dari Dr. Ice ada tambahan. Mungkin ke Dr. Ice. Jadi seperti apa cara supaya kita itu tetap aware dengan tetangga yang COVID, tapi tetap waspada tentu ya, agar tidak tertular. Dr. Ice. Iya, jadi penyelesaian pandemi COVID-19 ini nggak bisa dari sektor kesehatan saja, gitu ya, butuh dukungan lintas sektor, terutama misalnya kalau kita bicara dinas kesehatan, puskesmas, begitu juga harus didukung dinas atau OPD yang terkait lainnya, seperti dinas sosial, begitu ya Mbak Lisma, juga harus membantu, dan pemerintah setempat tentunya. Nah, kalau kita bicara PPKM, ketika kita bicara lingkungan kecil, begitu, ada Pak RT kita mah. Nah, disinilah peran Pak RT. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Pak RT. Tidak hanya petugas kita ini sudah luar biasa loh. Sudah dia memantau, sudah dia men-tracing, sudah dia melaporkan, sudah dia nanti setiap hari itu dilakukan terus begitu ya. Dan kemudian menanggapi juga ketika masyarakat ini misalnya dikucilkan begitu. Janganlah, karena begini, intinya tadi kita sama-sama garis bawahi, ketika kita punya gejala begitu ya, cepat lapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, kalau bicara selesai isolasi, ya mana bisa fasilitas kasih kalau kita nggak lapor. Jadi makanya, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak melaporkan begitu. Ketika kita melaporkan, kita dapat perlindungan secara tidak langsung loh dari pemerintah begitu, termasuk juga ketua RT. Nah, peran RT di sinilah yang namanya tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar itu sangat penting gitu ya. Kalau bicara pengalaman pribadi gitu, terus Pak RT itu ngeluarin surat tuh, kalau di RT saya ngeluarin surat, kalau misalnya ada warga yang terkonfirmasi cepat lapor ke saya via WA, nomornya ini gitu. Sama-sama akan bahasanya sumbangsih apa ya, bareng-bareng ayo kita kasih makanan apa, kebutuhannya apa. Nah, yang seperti itu sebenarnya itu budaya kita yang harus kita lestarikan. Jadi kalau bicara stigma itu sudah nggak zamannya lagi nih, udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita masih punya stigma negatif, itu rugi banget masyarakat. Kita sekarang harus membangun energi positif, sama-sama kita bisa melalui pandemi ini, apalagi kita tahu ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat gitu ya. Karena apa, vaksinasi juga kita masih tersendat-sendat gitu ya, protokol kesehatan ditambah lagi dari virusnya sendiri terus bermutasi dan terus resikonya semakin tinggi ke fatalitas. Jadi memang butuh dukungan juga dari sektor lain, bukan tugas kesehatan saja Mbak Lisma. Oke, Mbak Ice, Dr. Ice, Dr. Santi, dan Mbak Ririn, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sharingnya, dan sudah kita garis bawahi tadi bahwa pandemi ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya dinas kesehatan, tapi juga seluruh dinas terkait dari sosial, agama, kemudian juga pendidikan ya, untuk selalu mengedukasi masyarakat supaya tetap waspada, disiplin saat kena
terpapar COVID, dan bagi tetangga-tetangga masyarakat untuk tidak mengucilkan, tapi justru didukung dengan cara misalnya memberikan support, makanan, minuman, dan tidak berhubungan langsung dengan isolasi pasien mandiri gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Santi atas waktunya, Dr. Ica dan Mbak Ririn yang selalu ini tetap kalau diminta bantuan untuk ini jadi sumber. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, sehat selalu ya Mbak Ririn, Dr. Santi. Acara kita ini bermanfaat buat Sampai kita. jumpa Dokter Ica, Mbak Risma, Mbak Ririn. Ya, Selalu bye. ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Poko TV dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan Sumsel Virtual Fest, sehat dengan isolasi mandiri, support by Bank Mandiri. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.